Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita pada pagi hari ini tetap kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema yaitu penantian yang tidak sia-sia. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk membaca Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 10 sampai 11. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 10 hingga ayat 11. Mari kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu telah melihat dia." Amin. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lebih berbahagia jika kita melakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menanti. Penantian yang tidak sia-sia. Bapak Ibu kalau menanti itu kira-kira senang atau tidak? Menanti kok lama-lama tidak datang ya, bisa membosankan ya. Apalagi kalau yang kita nantikan itu manusia yang berjanji ya. Dasarnya adalah manusia yang berjanji yang seringkali janjinya tidak ditepati ya. Karena apa? Janji manusia itu dikatakan janjinya itu mung ono lambe ya. Jadi cuma di bibir saja. Pasti yang terjadi adalah cidro janji ya. Jadi artinya itu ingkar janji. Sebuah lagu yang liriknya mengatakan nganti sprene suwene aku ngenteni ya. Sampai sedemikian jauh saya menanti. Nangis batinku ngeretes uripku. Teles kebes netes eluh ning dadaku ya. Jadi artinya nangis di dalam hati, menderita dan bahkan menangis ya. Lalu dikatakan dudu klambi anyar sing mbok sing ono jero lemariku tenging bojo anyar sing kok pamerke ning aku ya. Bapak Ibu sekalian mungkin tahu lagunya siapa ini ya, Bapak Broken Heart. Tetapi ketika ditanya kenapa kok ngarang lagu-lagu yang sedih, ya inilah yang sering kali dialami setiap orang, demikian katanya Bapak Broken Heart ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi janji Tuhan tidak demikian, karena janji Tuhan iya dan amin ya, dan pasti akan digenapi. Sebab di dalam Kristus ada pengharapan yang pasti, sehingga penantian kita tidak pernah sia-sia. Sebab yang berjanji siapa? Tuhan sendiri ya. Seluruh janji-janji Tuhan di dalam Alkitab itu telah digenapi. Baru saja kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 1 Korintus 15 ayat 6 mengatakan bahwa lebih daripada 500 orang yang menyaksikan. Dan janjinya apa? Bahwa aku menyediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempatnya. Nanti kalau setelah itu aku akan datang kembali menjemput kamu. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul tadi dikatakan, hai orang-orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit? Dia yang naik ke surga itu nanti akan datang kembali dengan cara yang sama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pengakuan iman rasuli ya, khususnya Katekismus Heidelberg dalam minggu yang ke-19 ini. Melalui pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan tadi, mungkin kita masih ingat ada ditambahkan kalimat yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia duduk di mana? Di sebelah kanan Allah Bapa. Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi.
Jadi apa yang dituliskan oleh Katekismus Heidelberg ini semuanya bersumber dari firman Tuhan, dari Alkitab. Kolose 3 ayat 1 dikatakan, karena itu kamu yang dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah ya. Jadi bagaimana kita diajak untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Kita boleh hidup di dunia, tetapi kita tidak boleh hidup mengikuti kesenangan duniawi. Karena Kristus ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oleh karena itu melalui Katekismus Heidelberg minggu yang ke-19. Dengan ditambahkannya kata duduk di sebelah kanan Allah Bapa, paling tidak ada peristiwa penting di dalam Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan kita sehingga penantian kita itu tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu sekalian ini perlu kita perhatikan dan perlu kita hayati bersama-sama. 3 peristiwa penting di dalam Tuhan Yesus yang menjadi dasar pengharapan kita sehingga pengharapan kita tidak sia-sia. Yaitu yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu adalah sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Jadi Tuhan Yesus itu naik ke surga, artinya duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu dia memegang kedudukan atau kekuasaan yang tertinggi. Di dalam amanat agung Tuhan Yesus sebelum diucapkan itu, Matius 28 ayat 18 dikatakan, kepada murid-muridnya, kepadaku telah diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Baru kemudian dikatakan, karena itu berdasarkan kuasa itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman. Jadi dengan duduknya Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah, pemegang kekuasaan tertinggi ini, artinya apa? Segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan Bapa kepadanya. Tidak ada yang terkecuali, sehingga melalui Kristus yang naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, disitulah Bapa memerintah, baik di surga maupun di bumi, yaitu melalui Kristus. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita membayangkan ini? Bagaimana Allah Bapa memerintah langit dan bumi melalui Kristus ya. Gambaran ini pernah kita terima ya, atau kita hayati melalui peristiwa Yusuf ya. Kejadian 41 ayat 39 sampai 40. Di sana Firaun berkata, tidak ada seorang yang bijaksana seperti engkau. Karena Allah sudah memberitahukan kepadamu segala sesuatu. Maka sekarang pemerintahan Mesir saya serahkan kepadamu dan hanya takhta ini saja yang membedakan. Jadi Raja Firaun memerintah Mesir itu didasarkan pada kebijaksanaan dan juga kekuasaan Yusuf ya. Oleh karena itu pada masa itu Mesir menjadi negara superpower. Karena Allah sudah memberitahukan kepada Yusuf bahwa ada 7 tahun kekeringan yang akan datang. Sehingga siapkan segala sesuatu dan Mesir menjadi terkenal sebagai sumber daripada gandum pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Firaun memerintah melalui Yusuf. Walaupun gambaran ini mungkin tidak sempurna, tetapi kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa Yusuf itu adalah prototipe atau gambaran tentang pribadi Tuhan Yesus. Jadi luar biasa segala sesuatu itu ada di dalam Alkitab dan dijelaskan bagaimana Allah Bapa itu memerintah langit dan bumi dan surga itu melalui Tuhan Yesus. Sebab segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepada Kristus. Bahkan tidak ada yang tidak di bawah kekuasaan daripada Kristus, yaitu sampai maut dan alam maut. Jadi manusia itu meninggal atau tidak meninggal itu yang menentukan itu adalah Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oleh sebab itu kita bersyukur. Kita mempunyai pengharapan yang pasti bahwa Kristus yang naik ke surga itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa
memegang kekuasaan yang tertinggi di surga dan di bumi. Wahyu pasal 1 ayat 5 sampai 6 mengatakan, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita oleh darahnya dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini artinya apa? Bahwa kekuasaan Kristus itu bukan sembarang raja, tetapi raja di atas segala raja. Dan Dia telah menjadikan kita orang-orang percaya itu sebagai warga negara daripada kerajaan Allah. Bukan hanya warga negara kerajaan Allah, tetapi menjadi imam-imam bagi Allah. Artinya kepada kita diberikan wewenang dan hak untuk memberitakan Injil Tuhan, agar kita bisa membawa orang-orang berdosa yang belum percaya itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan beribadah kepada Allah yang benar. Maka ingatlah Bapak Ibu sekalian, di hadapan Kristus, di hadapan takhta daripada Raja segala raja, kita ini adalah imam-imam bagi Allah. Dengan kata lain, mungkin kita pernah mendengar kata raden ya. Raden itu adalah di bawah raja ya, anak-anak raja disebut raden. Dan itulah kedudukan kita di hadapan sang raja, di atas segala raja. Oleh karena itu kepada kita diberikan kuasa supaya kita beritakan Injil, supaya manusia itu mendapatkan pengampunan dosa dan bisa beribadah kepada Allah satu-satunya. Inilah tugas yang mulia yang Tuhan percayakan kepada kita. Di samping itu di dalam kehidupan kita sebagai imam bagi Allah, maka kita pun diberi kuasa dalam hidup kita untuk kita menang terhadap peperangan-peperangan yang ada. Baik menghadapi diri kita sendiri, menghadapi keakuan kita, menghadapi dunia, menghadapi iblis. Kita tidak seharusnya jatuh di dalam dosa, karena kepada kita pun diberikan kuasa sebagai anak-anak ningrat, anak-anak Allah yang sungguh kepada kita diberikan wibawa dan kuasa untuk melawan segala kuasa-kuasa yang negatif yang bisa merongrong kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ingatlah bahwa kita ini tidak berjuang sendiri. Di dalam kita berjuang di tengah-tengah kerajaan Allah yang dipimpin oleh Kristus sendiri. Allah Roh Kudus itu selalu bersama-sama dengan kita. Dia memberikan kuasa kemenangan, kuasa rohani dalam hidup kita. Supaya kita bisa menang menghadapi segala peperangan rohani. Menghadapi diri kita, menghadapi dunia dengan segala kemewahannya, dan menghadapi pencobaan-pencobaan iblis, sehingga melalui kehidupan kita menjadi kesaksian yang indah. Injil yang terbuka. Allah Roh Kudus juga memberikan kepada kita karunia-karunia untuk melayani Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah bahwa kita ini di hadapan Sang Raja di atas segala raja. Kita adalah orang-orang ningrat yang harus senantiasa untuk melihat identitas kita ini di hadapan sesama manusia. Supaya kita jangan hidup sembrono. Supaya kita jangan hidup itu mengikuti akan hawa nafsu dunia ini. Tetapi kita sungguh hidup dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah artinya hidup dipenuhi Roh Kudus ya. Jadi ketika hidup kita dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, maka itu kita artinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga kita tidak dikuasai oleh diri kita sendiri, oleh dunia, bahkan oleh iblis. Inilah pengharapan bagi kita. Yang pertama bahwa Tuhan Yesus di surga itu adalah pemegang kekuasaan yang tertinggi. Sehingga di dalam kerajaan Allah itu kita boleh menjadi orang-orang yang ningrat dan bahkan kita boleh diberikan kuasa supaya melalui hidup kita dan melalui perkataan kita
kita menjadi Injil yang terbuka. Yang boleh dilihat oleh banyak orang dan orang boleh mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Sehingga kita bisa dibawa untuk beribadah kepada Allah yang benar satu-satunya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, bahwa dia naik ke surga itu artinya Tuhan duduk di sebelah kanan Allah, itu artinya bahwa Tuhan Yesus juga di surga memegang kekuasaan yang tertinggi atas gerejanya. Dia memiliki jabatan yang tertinggi di surga sebagai kepala gereja. Dan kita sebagai jemaat di dalam dunia ini, termasuk pimpinan daripada gereja, para penatua atau majelis, semua berada di bawah wibawa daripada kepemimpinan Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 20. Ketika waktu itu murid-murid Tuhan Yesus, banyak mereka yang dianiaya karena pemberitaan Injil. Dan salah satu murid, Yohanes, ya badannya kurus kecil, maka katanya tidak usah dibunuh, dia dilemparkan, dibuang ke Pulau Patmos. Tetapi justru di sana dia mendapatkan penglihatan bagaimana melihat Kristus yang duduk di takhtanya yang kudus di surga. Demikian firman Tuhan, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tanganku, dan ketujuh kaki dian emas itu bagaimana? Ketujuh bintang itu ialah malaikat jemaat, ya artinya pemimpin gereja yang di hadapan Allah disebut pemimpin jemaat. Dan ketujuh kaki dian emas itu ialah ketujuh jemaat. Ya, ketujuh jemaat ini mewakili jemaat karena tujuh itu angka sempurna, yaitu mewakili seluruh jemaat Tuhan di seluruh dunia ini. Kita berada di hadapan Kristus dan kita adalah anggota daripada sang kepala kita, yaitu Kristus sendiri. Maka kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, kalau kita dipilih menjadi penatua, menjadi majelis gereja. Karena kita boleh memerintah bersama dengan Kristus ya. Apalagi diberi seragamnya putih. Ini sama dengan para tua-tua di hadapan Kristus, di hadapan takhta Kristus yang sudah disucikan oleh darah Kristus ya. Nggak tahu kenapa kok tahun ini diberi baju yang putih ya. Melambangkan hal yang indah Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin ada seragam yang baru bagi para ibu-ibu ya. Semoga warnanya juga putih ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah lambang bahwa hidup kita sudah disucikan oleh darah Kristus. Nah oleh karena itu kita bersyukur bahwa di dalam pemerintahan Kristus itu kita boleh melayani Dia. Menjadi pengurus-pengurus gereja, menjadi pengurus-pengurus komisi, pengurus-pengurus pos PI dan sebagainya. Kita sedang memerintah bersama-sama Kristus. Karena Dia adalah kepala gereja. Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Dia diberikan kepada jemaat, dan jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, gereja yang dimaksudkan itu bukan gedungnya. Walaupun kita sekarang beribadah pada gedung sementara, tetapi yang dilihat Tuhan Yesus bukan gedungnya, tetapi kita, jemaatnya ini adalah anggota tubuh Kristus. Menyatu dengan Kristus adalah sang kepala. Oleh sebab itu, ketika sang kepala kita Kristus ada di surga, dan kita adalah anggota tubuhnya yang disebut jemaat itu, maka pada saatnya nanti Bapak Ibu sekalian, ketika kita dipanggil Tuhan, atau ketika Tuhan datang kembali, Dia pasti akan menjemput kita, membawa kita ke surga. Sehingga penantian kita tidak sia-sia. Selama di dunia, umat Tuhan sudah menyatu dengan sang kepala gereja. Karena kita inilah yang disebut gerejanya. Oleh sebab itu bersyukurlah Allah hadir dalam hidup kita. Bagaimana supaya Allah itu bisa dikenal oleh orang lain melalui kehidupan kita masing-masing sebagai anggota tubuh Kristus yang menyatu dengan Kristus. Dan pengharapan yang pasti,
Kita tidak usah khawatir, pengharapan kita tidak pernah sia-sia, penantian kita juga tidak sia-sia. Sebab Kristus menjadi kepala gereja, memegang kekuasaan yang tertinggi. Dan saatnya nanti kita boleh dibawa ke surga. Karena dia, sang kepala, sudah ada di surga. Maka jangan khawatir di dalam menanti kedatangan Kristus. Bahwa penantian kita tidak pernah sia-sia. Inilah yang menjadi pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dengan dikatakan Tuhan Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang ketiga, berarti Tuhan Yesus di surga itu akan kembali menjemput kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Tuhan Yesus di surga tadi dia pemegang kekuasaan tertinggi, raja di atas segala raja. Dia di surga itu sebagai kepala gereja, pimpinan gereja yang tertinggi. Segala keputusan-keputusan yang diambil majelis yang sesuai dengan firman Tuhan adalah keputusan Tuhan sendiri. Yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga nanti akan datang kembali menjemput kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 tadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita punya harapan yang pasti di dalam Kristus. Kedatangannya yang kedua pasti tidak seperti kedatangan yang pertama sebagai bayi yang lemah. Selama hidup Allah itu menjadi manusia dalam pribadi Tuhan Yesus, dia dihina. Dia diolok, dia dicaci maki. Dia dibenci. Bahkan akhirnya dia disalibkan. Tetapi kedatangan Kristus yang kedua, dia akan dipenuhi dengan kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Gegap gempita, diiring oleh para malaikat. Maka sang raja di atas segala raja itu juga hakim yang adil atas seluruh dunia, yaitu orang yang hidup dan yang mati. Mereka bersama-sama akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Inilah yang diucapkan juga di dalam hadis Sahih Muslim yang dikatakan bahwa Isa al-Masih adalah hakim pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi semua agama-agama di dunia menyadari dan mengakui bahwa Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita mudah mengenal Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya raja di atas segala raja, dia adalah pemimpin daripada gereja. Dan dia berjanji akan datang kembali. Saat ini kita sedang menantikan kedatangannya. Mungkin Tuhan Yesus akan datang secara pribadi dalam hidup kita ketika kita dipanggil Tuhan. Itulah saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali bagi kita. Dan kita tidak akan dihukum karena darah Kristus sudah menanggung, sudah menyucikan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam penantian Tuhan Yesus yang kedua kali, maka kita harus menanti dengan sabar, menanti dengan baik, dan tidak berdiam diri, tetapi melayani Dia. Menjadi hamba-hamba yang baik, bukan hamba-hamba yang jahat ya. Di dalam Alkitab diceritakan, karena tuannya tidak datang-datang, maka hamba tadi memukuli hamba-hamba yang lain. Artinya berbuat dosa, berbuat kejahatan. Bapak Ibu sekalian, kita harus menantikan dia sebagai hamba yang setia. Maka mari kita pikirkan selama kita ada di dalam dunia ini strategi apa supaya kita bisa memberitakan Injil ya. Karena kita tahu bahwa amanat agung itu diserahkan Tuhan kepada kita. Kita berbeban dan memiliki beban supaya banyak jiwa diselamatkan dan mereka tidak dibinasa. Kita harus berdoa sungguh-sungguh untuk misi, untuk pekabaran Injil. Dan kita harus datang membawa kabar baik. Kalau kita menyampaikan kabar baik itu Bapak Ibu sekalian, pasti Roh Kudus akan bekerja melalui kata-kata kita. Kalau dia dipilih Tuhan, dia akan menanggapi. Dia percaya
kepada Tuhan ya. Barusan pada waktu Hes Immanuel ya, pada hari Rabu yang lalu, saya bertemu dengan keponaan daripada Ibu Rusni ya, karena Bapak Anam baru berulang tahun 73 tahun ya. Nah, saya melihat, memang saya belum mengenal ya, saya perhatikan aja dari jauh. Orang ini butuh apa? Butuhnya tisu ya, tak bawa no tisu banyak-banyaknya Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya perhatikan butuh saya, setelah dia pergi ke tempat lain baru saya bertanya, "Suk, dari mana asal?" "Dari Medan." "Di mana gerejanya di Medan?" "Saya ke gereja ya ke kelenteng, juga ke vihara dan masjid." "Loh kok begitu, bagaimana?" "Saya akan belajar mana yang baik saja." Ya memang kadang-kadang manusianya yang jahat, kalau agamanya baik ya. Ya betul, bahwa memang semua agama itu mengajarkan yang baik, tetapi manusianya memang yang jahat. Karena manusia di dalam dunia ini sudah dilahirkan di dalam dosa. Kita sendiri banyak kekurangan dan kelemahan. Kalau kita mau mencapai surga, tidak mungkin dengan keberadaan kita. Karena kita manusia yang penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan. Itu sebabnya Allah datang menjadi manusia. Dan kemudian dia mati di atas kayu salib menutup segala kekurangan-kekurangan kita. Supaya susu ini nanti bisa diampuni. Dan kekurangannya ditutup oleh darah Kristus. Kebetulan Pendeta Airin baru ngajak beliau ini jalan-jalan di jalan salib ya. Jadi baru jalan salib di Posarang. Sehingga saya tinggal jelaskan begitu Bapak Ibu. Itulah maksudnya bagaimana kita selalu memberitakan Injil. Di mana ada kesempatan, dalam situasi apapun kita bisa menyampaikan. Biar Roh Kudus yang bekerja. Kita tinggal mendoakan nanti seperti apa. Mari Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyusun acara-acara di tahun depan, mari kita menyusunnya itu dalam satu strategi bagaimana untuk mencari jiwa. Bagaimana untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Acara bukan hanya sekedar jalan-jalan dan hura-hura dan menjadi kesenangan-kesenangan pribadi kita, tapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh Raja kita. Tuhan Yesus sang kepala gereja itu sedang memikirkan bagaimana banyak jiwa diselamatkan. Apalagi pada saat ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa ber-PI melalui HP. Itu sangat PI pribadi. Segala hal yang ada yang di dalam sekitar kita, Tuhan percayakan kepada kita teman-teman kita. Tuhan percayakan kepada kita saudara-saudara kita. Tuhan percayakan di dalam rumah kita ada banyak keluarga kita yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Maka disitulah tugas kita masing-masing. Tuhan akan datang kembali menjemput kita. Dan dia akan bertanya apa yang sudah kita bawa. Sebentar lagi gereja kita akan besar sekali Bapak Ibu sekalian. Mari jangan sampai kita melupakan hati misi adalah hati Tuhan sendiri. Supaya banyak jiwa itu bisa dibawa masuk ke dalam rumah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang pemuda. Pemuda gereja ini dia sakit di rumah sakit. Setelah itu dibuka ya mau dioperasi, ternyata kankernya sudah menjalar kemana-mana. Dan dokter mengatakan bahwa usianya tinggal beberapa hari. Pada saat jemaat itu mengunjungi dia, maka menangislah pemuda ini. Memang aku tidak menyesal. Aku akan pulang ke rumah Bapa di surga. Tetapi apa yang kubawa kalau aku ini menghadap Bapa di surga. Pendeta Philip Lais kemudian menulis sebuah lagu di PPR kita ya. Jadi lagu ini berjudul "Oh Tuhan, kerjaku belum selesai. Kalau nanti aku menghadap Engkau, aku memang tidak menyesal. Tetapi aku datang apa yang harus aku bawa kepada Tuhan." Ingatlah Bapak Ibu sekalian, banyak teman-teman di sekitar kita. Banyak saudara-saudara kita. Banyak anggota-anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan dan mereka itu terancam hukuman yang kekal. Kitalah di dalam menanti kedatangan Kristus kembali. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita mau beritakan kabar baik.
Mari kita menantikan kedatangannya yang kedua. Dengan setia melayani, dengan setia memberitakan Injil. Sebab kita sadar penantian kita itu tidak pernah sia-sia. Bagi kita sebagai jemaat yang dipilih Tuhan, kita boleh masuk ke dalam kesukaan yang abadi, yang kekal. Tetapi ingat, kita harus mengingat orang-orang lain di sekitar kita yang akan binasa, yang paling tidak kita bisa beritakan Injil. Apalagi saat-saat ini kita bisa PI pribadi melalui HP kita masing-masing. Kita bisa bertanya, kita beritakan Injil Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mengapa Tuhan Yesus tidak datang-datang? Karena Ia sabar dan menunggu. Ia menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan tidak binasa. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Ia sabar terhadap kamu sehingga supaya jangan ada yang binasa. Saudara sekalian, kebinasaan itu dalam Wahyu 14 ayat 11. Disiksa siang malam dalam api dan belerang yang tidak ada henti-hentinya. Tuhan tidak ingin saudara-saudara kita, keluarga kita masuk ke tempat yang demikian. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, beritakanlah Injil Tuhan, layani dengan setia. Selama kita menantikan supaya kita tidak bosan. Sehingga kita boleh mengalami mujizat Tuhan. Kita sadar ketika kita beritakan Injil. Kita sedang berada di daerah lawan. Di mana iblis di situ akan balik menyerang kita. Iblis dengan dunia dan kerajaan Allah pasti akan menyerang balik kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir. Karena janji Tuhan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu sebabnya hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk memberitakan Injil Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Jangan nanti kalau sudah sakit, baru Tuhan nyatakan mujizatmu dari surga. Supaya aku bisa bangkit dan melayani engkau. Tuhan jawab dari surga, wis kasep ya. Biyen waktu sehat itu kemana kamu ya? Jadi Bapak Ibu ya sekali, supaya hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita kuat dan nanti kalau sudah tidak kuat lagi sudah menjadi berkat. Itulah sebab pujian yang luar biasa yang pernah dinyanyikan almarhum Bapak Eko Prianto ini. Yaitu apa? Nanti kalau aku sudah tidak berdaya, aku sudah jadi berkatnya. Setelah itu kesehatannya merosot. Dan sampai pada akhirnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Selagi ada waktu, mari kita beritakan Injil. Dan janji Tuhan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya dulu melayani di Sinode Gereja Elios Indonesia di Malang. Dan saya sempat menduduki jabatan sebagai ketua sinode. Gereja ini mempunyai tradisi bahwa setiap Jumat Agung dan Paskah itu mengadakan camp keluarga. Tetapi tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Menarik jiwa-jiwa. Supaya jemaat bisa bawa orang lain dia datang ke camp keluarga itu ya. Di jemaatnya dia yang tidak ikut ya tetap dilayani Bapak Ibu sekalian. Tetapi dalam camp itu bisa membawa banyak jiwa. Ada jemaat yang membawa keluarganya ikut camp. Sepanjang camp ini berlangsung Bapak Ibu sekalian, maka di situ dia cuma debat terus. Dia terus sanggah terus. Ini firman Tuhan disampaikan, dia sanggah, dia tangkat tangan, dia macam-macam Bapak Ibu sekalian. Tapi pada akhirnya, pada saat calling itu dia maju ke depan ya. Bapak Pendeta Hananiel almarhum sudah berkata, ini mau nantang lagi ya. Aku sudah siap katanya demikian. Ternyata enggak, hari ini aku buka hati. Aku mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Aku mau percaya kepada Dia. Nah Bapak Ibu sekalian, lalu dompetnya ini dibuka saudara. Diberikan, dicurahkan di situ. Ini untuk kebutuhan camp keluarga. Saat itu kurang biaya Bapak Ibu sekalian. Karena gereja bukan gereja yang kaya ya. Gereja yang biasa-biasa. Dan saat itu apa yang diberikan dari dompet ini kemudian mencukupi kebutuhan camp keluarga. Itu artinya apa? Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu janji Tuhan ya dan amin.
Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pasti digenapi sehingga penantian kita tidak sia-sia. Matius 23 ayat 35, Markus 13 ayat 31, Lukas 21 ayat 23, janji Tuhan dikatakan bahwa semua apa yang tertulis dalam kitab suci akan digenapi. Langit dan bumi akan berlalu. Perkataanku tidak pernah berlalu. Kalau ini sampai 3 kali diucapkan, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Marilah kita dalam menantikan kedatangannya, agar kita tidak sia-sia membiarkan waktu ini berlalu. Segala tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, berdasarkan talenta kita masing-masing, mari kita setia melayani, setia memberitakan Injil. Jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Karena apa? Janji Tuhan bisa diandalkan. Janji Tuhan ditepati. Penantian kita tidak sia-sia. Dan biarlah ketika pulang Tuhan menyambut kita sebagai hamba-hamba yang setia. Marilah hambaku yang setia. Masuklah dalam kesukaan, kebahagiaan Bapamu yang di surga. Kiranya Tuhan menolong kita. Ketika kita merenungkan bahwa dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah kepala daripada gereja. Maka dia akan datang kembali menyebut kita. Mari kita setia melayani sebagai hamba-hamba yang baik. Dan melakukan tugas pemberitaan Injil sampai dia datang dan menyambut kita sebagai hambanya yang setia. Tuhan menopang kita, menolong kita, dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.